Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, untuk pertemuan hari ini, kalian akan mempelajari tentang organ reproduksi pada manusia. Adapun pembahasan materi hari ini kita kelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Organ reproduksi pada laki-laki. 2. Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. 3. Organ reproduksi pada perempuan. 4. Oogenesis atau proses pembentukan ovum. Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Di dalam penis terdapat saluran uretra, tempat keluarnya urin dan sperma. Sedangkan skrotum berupa kantung yang di dalamnya terdapat testis. Artinya, skrotum berperan sebagai pelindung testis, salah satunya dengan cara menjaga suhu testis agar sperma yang ada di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Untuk organ reproduksi internal laki-laki terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar-kelenjar reproduksi, misalnya vesicula seminalis, prostat, dan bulbouretral atau kelenjar Cowper. Untuk organ reproduksi internal laki-laki, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah, dan terdapat dalam skrotum. Fungsi testis yaitu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Selanjutnya, organ reproduksi internal laki-laki yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara sperma dan pematangan sperma setelah dibentuk dalam testis. Selanjutnya, yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Organ reproduksi internal yang keempat berupa kelenjar-kelenjar reproduksi, yaitu vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat yang terletak di bawah kantong kemih dan berfungsi sebagai penghasil cairan bersifat asam. Yang terakhir ada kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Setelah anak-anak mengetahui organ-organ reproduksi laki-laki, sekarang kita akan mempelajari proses pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis. Anak-anak, agar kalian lebih memahami materi tentang spermatogenesis, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Itulah proses spermatogenesis yang terjadi pada laki-laki. Dalam satu kali spermatogenesis akan dihasilkan 4 sel sperma. Dalam satu hari, testis akan menghasilkan 200 hingga 300 juta sperma. Wow, banyak ya.
Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa proses spermatogenesis berlangsung dari masa pubertas sampai seumur hidup seorang laki-laki. Oke anak-anak, kita akan lanjut mempelajari materi berikutnya, yaitu organ reproduksi pada perempuan. Anak-anak, organ reproduksi perempuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau luar dan organ reproduksi internal atau dalam. Organ reproduksi eksternal. Adapun alat reproduksi perempuan yang terletak di luar yaitu vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan dan kiri yang disebut dengan labium. Kemudian, pada vulva juga terdapat tonjolan kecil yang disebut klitoris, mons pubis jaringan lemak, dan selaput tipis berisi darah yang disebut himen. Untuk organ reproduksi internal pada perempuan, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut ini. Organ reproduksi internal diantaranya ada ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Anak-anak, untuk organ reproduksi internal, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari ovarium atau indung telur. Ovarium merupakan organ reproduksi perempuan yang berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, dan terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Ovarium berfungsi sebagai tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Biasanya, setiap ovarium akan bergiliran melepaskan sel telur setiap bulannya. Akan tetapi, jika salah satu ovarium tidak ada atau tidak berfungsi, misalnya karena diangkat melalui proses operasi, maka ovarium lainnya akan terus melepaskan sel telur. Selain itu, pada ovarium juga dihasilkan hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Organ reproduksi internal yang kedua yaitu oviduk atau tuba falopi. Oviduk atau tuba falopi merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Oviduk atau tuba falopi berjumlah 2 buah di kiri dan di kanan. Fungsinya sebagai tempat fertilisasi yang nantinya akan menghasilkan zigot atau sel anak. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bagian pangkal pada tuba falopi berbentuk seperti tangan dan jari-jarinya. Pada bagian pangkal tuba falopi ini terdapat infundibulum dan fimbre. Fungsi keduanya untuk menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Selanjutnya, organ reproduksi internal yang ketiga yaitu uterus atau rahim. Uterus merupakan organ reproduksi perempuan yang berbentuk seperti buah pir dan memiliki ukuran 5 cm. Namun, pada saat seorang perempuan hamil, rahim mampu mengembang hingga 30 cm. Fungsi dari rahim yaitu sebagai tempat perkembangan janin. Organ reproduksi internal yang terakhir yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis serta dilapisi selaput darah atau himen. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah serviks atau biasa disebut dengan leher rahim. Fungsi dari vagina yaitu sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan jalan lahir bagi bayi. Anak-anak, setelah kalian mengetahui organ-organ reproduksi pada perempuan, saatnya kalian akan mempelajari tentang proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis justru dimulai sebelum anak perempuan lahir, kemudian akan berhenti setelah dilahirkan, dan akan dilanjutkan kembali saat pubertas. Untuk proses lengkap oogenesis, anak-anak bisa lihat pada gambar berikut ini. Adapun proses oogenesis yaitu yang pertama, saat janin, sel induk ovum atau oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer.
Proses ini terjadi sampai bayi dilahirkan. Setelah bayi lahir, oogenesis akan berhenti sementara sampai seorang perempuan mengalami pubertas. Saat perempuan mengalami pubertas, proses oogenesis dilanjutkan kembali. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1, membentuk dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang berukuran besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang berukuran kecil disebut polosit atau badan polar 1. Oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2, membentuk ootit dan polosit atau badan polar 2. Polosit atau badan polar 1 maupun badan polar 2 akan hancur dengan sendirinya dan tidak berfungsi dalam proses oogenesis, sedangkan ootit akan mengalami diferensiasi membentuk ovum, sehingga dalam satu kali oogenesis hanya akan dihasilkan satu sel telur saja. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap anak-anak semua dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.